Pernah kepikiran gak sih ada seorang perempuan Indonesia yang suaranya didengar oleh dunia? Dialah Retno Lestari Priyansari Marsudi, Menteri Luar Negeri perempuan pertama dalam sejarah Indonesia. Di tengah dinamika global yang rumit, ia tampil sebagai diplomat tangguh yang membawa nama Indonesia ke panggung dunia dengan integritas dan dedikasi. Lahir di Semarang, lulusan Hubungan Internasional UGM, dan sempat menimba ilmu di Belanda. Retno mengawali karir dari bawah sebagai diplomat. Pernah menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Belanda. Dan sejak tahun 2014, ia dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri. Dari situlah sejarah tercipta. Indonesia cannot, I repeat, cannot sit back and relax, seeing the injustice that continues to be committed against the people of Palestine. Recognizing the state of Palestine is the least that we can do now to give Palestinian equal footing on the world stage and to exert pressure to Israel to stop their atrocities. Therefore, I urge countries that have yet to recognize the state of Palestine to do so now. Apa yang bikin Retno Marsudi begitu istimewa? Karena dalam setiap tugasnya, ia benar-benar mencerminkan nilai berakhlak. Berorientasi pelayanan, Retno selalu mengutamakan rakyat. Saat warga negara Indonesia terjebak konflik di Sundan atau Palestina, ia bergerak cepat mengevakuasi mereka dengan aman. Akuntabel. Di forum internasional, ia bicara lantang mewakili Indonesia, transparan, konsisten, dan bertanggung jawab dalam isu perdamaian, HAM, dan kedaulatan bangsa. Kompeten. Puluhan tahun mengabdi, pengalamannya di dunia diplomasi sudah teruji. Dari Dubes Belanda hingga forum dunia, kapasitasnya nggak perlu diragukan lagi. Harmonis. Retno pandai membangun relasi bukan hanya dengan mitra luar negeri, tapi juga kementerian, lembaga, sampai masyarakat sipil di dalam negeri. Loyal, dedikasinya jelas. Ia berdiri tegak memperjuangkan politik luar negeri bebas aktif, termasuk ketika terus menyuarakan dukungan untuk Palestina. Adaptif, di mana waktu pandemi COVID-19, Ibu Retno langsung gesit untuk memimpin diplomasi kesehatan, memastikan vaksin untuk rakyat Indonesia. Diumumkan sebagai pandemi, kita sudah langsung berpikir bahwa vaksin akan menjadi game changer. Oleh karena itu, kalau kemudian dicermati di semua pertemuan internasional, maka satu message yang selalu kita kirim adalah mengenai masalah akses terhadap vaksin. Kolaboratif, Ibu Retno nggak bekerja secara sendirian. Ia rajin membangun kolaborasi dengan negara lain, organisasi internasional, sampai lembaga multilateral. Strateginya ini membuat Indonesia makin kuat di mata dunia. Retno Marsudi adalah bukti nyata bahwa perempuan Indonesia bisa memimpin, berani bersuara, dan membawa perubahan. Dari beliau, kita belajar. Nilai berakhlak bukan cuma teori, tapi sikap nyata yang bisa mengubah dunia. Nah, sekarang giliran kita nih, generasi muda melanjutkan jejak tersebut dengan cara kita masing-masing.